Santapan Harian Kamis 12 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 50 hingga pasal 14 ayat 20. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-13 ayatnya yang ke-50 hingga pasal 14 ayat ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus, bimbinglah kami pada kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang terang firman, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 50 sampai 14 ayat yang ke-7. Namun orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Murid-murid tetap penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu berbicara sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Namun orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul itu. Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Sahabat Santapan Harian, setiap orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab memberitakan Injil kepada semua orang. Injil adalah kabar sukacita yang harus didengar oleh semua orang, di mana orang berdosa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil kepada semua orang, baik bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi. Dalam bacaan kita, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Ketika memberitakan Injil, ada tantangan yang mereka hadapi. Orang-orang yang tidak suka atas pemberitaan mereka menghasut perempuan-perempuan yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota untuk menganiaya mereka. Di Ikonium, pemberitaan mereka ditolak. Bahkan ada gerakan menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Paulus mengalami penganiayaan, penolakan, dilempari batu, dan diseret keluar kota karena orang-orang mengira ia sudah mati. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas, mereka tidak putus asa dan patah semangat karena ada pertolongan Tuhan dan penghiburan dari Roh Kudus. Mereka tetap bersemangat memberitakan Injil dan hasilnya ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya memiliki tugas
dan tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan Injil. Pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan bagi setiap orang percaya. Tantangan dalam memberitakan Injil tidak bisa dihindari karena iblis tidak akan suka jika ada orang yang diselamatkan. Itulah sebabnya iblis mencoba menggagalkan supaya orang tidak mendengar Injil. Tetapi kita tidak perlu takut karena Allah berjanji bahwa bagi setiap orang yang memberitakan Injil ada penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Marilah kita berani memberitakan Injil kepada semua orang, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita tetap memberitakan Injil. Jangan takut. Ingatlah, ada janji penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami, ya Yesus Kristus, untuk memiliki keberanian memberitakan Injil bagi banyak orang, walau banyaknya aral melintang dan benar-benar melihat bahwa Engkau lebih besar daripada masalah apapun yang kami hadapi. Terima kasih, karena Engkau selalu menyertai kami. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.